Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar yang dijuluki pemimpin para wali Sultanul Aulia, beliau kelahiran Persia Iran. Beliau dikaruniai kedalaman ilmu tauhid, fikih, sunnah nabi, dan ilmu makrifat. Sehingga banyak para wali, syekh, ulama, dan ahli zuhud menaruh hormat pada beliau. Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Adapun ibunda beliau adalah seorang ibu yang istimewa, yaitu Fatimah binti Abi Abdillah Al-Sumai, keturunan Sayyidina Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cukup populer dengan karomah dan kemuliaannya. Sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya pernah bermimpi bertemu Rasulullah bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para waliullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Sholih, Allah akan memberi amanah kepadamu seorang anak laki, yang kelak akan mendapat pangkat tertinggi dalam kewalian, sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Abu Sholih wafat ketika putranya masih muda, sehingga Syekh Abdul Qadir diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Syekh Abdul Qadir lahir tahun 471 Hijriyah di daerah Al-Jil, sekarang termasuk wilayah Iran Persia. Ada yang menyebut beliau lahir pada tahun 470 Hijriyah. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal Imam Tamimi. Imam Al-Ghazali ternyata lebih memilih uzlah mengasingkan diri, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Di daerah itu beliau melewati masa kecilnya sampai usia 18 tahun. Kemudian hijrah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah sampai akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir berperawakan kurus, tingginya sedang, dadanya berbidang dengan janggutnya yang lebat dan panjang. Warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bersambung, suaranya keras dan lantang, dan mudah bergaul, punya derajat mulia, dan ilmu pengetahuan yang luas. Binar mata Syekh Abdul Qadir terpancar dalam lingkungan yang terkenal dengan kedalaman ilmu pengetahuan. Ayahandanya adalah salah seorang tokoh ulama Jilan, sedangkan ibundanya juga dikenal dengan karomahnya dan seorang ahli makrifat, ahli ibadah dan zuhud. Awal mula belajar tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan kisah pengembaraannya ke pinggiran kota Baghdad. Beliau pernah bercerita, "Di sekitar Muzaffariyah ada seorang lelaki yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Beliau membuka pintu rumahnya dan memanggilku, 'Hai Abdul Qadir.' Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, dia berkata, 'Katakan padaku apa yang kau minta kepada Allah, dan apa yang kau doakan kemarin.' Aku diam terpaku, dan tak dapat kutemukan jawabannya. Orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras, sehingga debu-debu berterbangan dan mengotori seluruh tubuhku. Lalu aku pergi, sambil bertanya apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku pun berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah tadi tak dapat kutemukan, begitupun orang itu. Rasa takut menyelubungiku. Kelak, aku mengetahui bahwa orang itu adalah Syekh Hamad Ad-Dabas, yang kemudian menjadi guruku. Pada suatu malam, di tengah guyuran hujan deras, tangan gaib menuntun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke padepokan tasawuf milik Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Pimpinan padepokan itu mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui ilham. Syekh Hamad memerintah agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilanda ngantuk yang hebat, dan langsung tertidur. Dalam tidurnya, beliau berhadas besar sehingga pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Selesai bersuci, beliau kembali tertidur. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka, dan beliau pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh sukacita, Syekh Hamad memeluk beliau dan berkata, "Anakku, hari ini keberuntungan milik kami. Besok, engkaulah pemiliknya. Jangan pernah kamu tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syekh Hamad itulah beliau memasuki jalan tarikah. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad,
Namun setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu, atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama-ulama lain, mengenai akidah, hadis, fikih, dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke Padepokan, beliau selalu bertanya, "Kemana saja kamu? Selama kepergianmu, kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa, dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu." Di saat waktu yang lain beliau berkata, "Demi Allah, dari mana saja kamu? Adakah orang lain di sini yang lebih alim daripada engkau?" Murid-muridnya mengusikku dengan mengatakan, "Kau adalah ahli fikih, mahir menulis dan ahli ilmu, mengapa kau tidak keluar saja dari sini?" Syekh Hamad menegur dan menenangkan mereka, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya, dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani kedudukannya seperti batu sebesar gunung." Syekh Abdul Qadir memahami bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Lantas dengan keseriusan dan kesungguhan, berangkatlah beliau menuntut ilmu ke para tokoh ulama yang selalu membimbingnya. Beliau memulai masa pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran kepada Abu Al-Wafa bin Aqil Al-Hambali. Beliau belajar hadis dari ulama ahli hadis di zamannya, seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakilani, dan juga kepada beberapa ulama yang lainnya. Beliau juga belajar ilmu fikih dari para fuqaha yang masyhur di zamannya, seperti Abu Said Al-Muharrimi. Selanjutnya beliau belajar ilmu bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrizi. Akhirnya, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, ilmu syariat, tarekat, bahasa dan sastra, sehingga beliau menjadi pemimpin dan guru besar mazhab Hambali. Demikianlah kisah singkat awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam belajar ilmu tasawuf. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.